diantar ke sekolah Zending. Hamajuan bagi orang Batak saat itu hamajuan untuk mengikuti orang Barat, orang Belanda. Dan Zending masuk ke tanah Batak salah satu cara untuk mereka menaikkan jemaat, dalam hal ini HKBP yang sekarang adalah mendirikan pendidikan. Tahun 1930-an, tahun itu sangat dinamis. Ada diskusi yang sangat besar saat itu, beberapa koran yang hidup, dan yang paling tidak ada koran yang sangat besar yang namanya Persatuan. Ini Tuan Manulang ikut mendirikan di situ. Dari koran Persatuan saya tahu kemudian bahwa ketika Sitor sekolah di Tarutung, sekolah Zending sebenarnya sedang dalam krisis. Ada krisis depresi ekonomi 1930-an, lalu kemudian Sitor di sana 1938. Ini sangat berefek. Zending hampir-hampir tidak bisa lagi menjalankan sekolahnya yang ada di Tarutung, yang ada di Narumonda, yang ada di beberapa tempat. Jadi Zending membuat kebijakan yang sedikit aneh. Dia membuat semacam warga negara orang tua yang ada tingkatan-tingkatannya. Siapa penyumbang terbesar untuk setiap uang sekolah anaknya, maka dia akan menempatkan posisi nomor 1. Dan Tarutung era-era itu, era yang sangat-sangat ribut dengan diskusi. Dan ternyata Sitor di biografinya, seorang sastrawan itu tidak ada menulis itu. Dan dari Inang Barbarat kita tahu bahwa Sitor ternyata di situ tidak membutuhkan terlalu banyak tenaga untuk bersekolah di sekolah Zending. Karena konon katanya Sitor itu melebihi kecerdasan dari teman-temannya yang lain. Jadi saya tidak membutuhkan tenaga ekstra untuk menjadi orang yang bisa menyanyi. Jadi itu yang pertama. Terus yang berikutnya, ketika Sitor di sana ada era hamajuan, kita belum mengenal yang namanya istilah nasionalisme. Belum ada nasionalisme. Ketika pendidikan dikritik habis-habisan, saya ingin mengatakan bahwa pendidikan Zending ini mau membuat ada dua terma atau dua sikap atau dua perilaku yang dihasilkan oleh pendidikan Zending. Satu ada yang kita sebut dengan eksklusi, satu inklusi. Eksklusi artinya ada orang yang tersisihkan karena pendidikan Zending. Orang-orang yang tersisihkan karena pendidikan Zending itu orang-orang yang tidak punya uang dan orang-orang yang memilih untuk tidak mau menjadi Kristen. Mereka nanti kemudian akan pergi ke Simalungun mencetak ratusan hektar sawah di sana. Lalu mereka juga pergi ke Sumatera Timur yang mulai 1860-an sudah ada perkebunan di sana. Mereka di sana menjadi tenaga kerja. Jadi pendidikan Zending ini mahal. Karena mahalnya, orang Tarutung sendiri jarang bersekolah di Mulo yang disekolahin oleh Sitor. Pilihan mereka sangat sedikit tersedia. Orang Sumatera Timur, setahu saya, atau sejarah mengatakan tidak begitu kental mengajarkan bahasa Belanda, tapi bahasa Inggris. Peran metodis cukup besar nanti di situ, memperkenalkan bahasa Inggris ke kota Medan. Jadi ke Sumatera Timurlah mereka berangkat yang tereksklusi oleh pendidikan Zending. Yang terinklusi, yang bisa masuk menjadi bagian utuh dari Zending itu dan sekolah adalah salah satunya adalah Sitor. Karena praktek inklusi yang terjadi di pendidikan Zending, pendidikan Eropa, pendidikan Belanda saat itu adalah anak-anak raja, orang tuanya cukup kaya, atau ada pegawai-pegawai Belanda yang bekerja di sini selain anak-anak Zending sendiri. Jadi teman-teman Sitor adalah ini orang-orang yang mulai kecil sudah terbiasa dengan buku. Sementara Sitor baru melepaskan gelangnya yang ayahnya membekali dia dengan pertahanan tubuh. Digelangkan di sini ada timah dibuat benang. Dia baru melepaskan itu setelah liburan dari sekolah di Baliki. Pulang ke Hariat Boho, lalu kemudian dilepaskan di sini. Ini semacam simbol bagi Sitor bahwa ada budaya Batak yang ditinggalkan untuk mengejar hamajuan. Jadi Sitor termasuk bagian dari yang disedot oleh dunia pendidikan Barat, yang kalau sekarang kita pakai sudut pandang sana itu sangat rasis sebenarnya. Ada rasisme yang diperkenalkan oleh pendidikan Eropa saat itu. Karena kalau
Kalau di Jawa kita kenal, nanti mungkin Bang Thompson akan cerita tentang Mingke yang dia di sekolah kedokteran di Stovia itu, bahkan Mingke itu sebutan dari monkey misalnya, monyet. Jadi ada praktek-praktek yang demikian. Sitor ada di situ. Jadi sebelum Sitor menjadi seorang sastrawan, dia sangat dekat atau dia menjadi bagian dari pendidikan Zending yang dalam beberapa hal dia tidak bersahabat dengan kantong orang Batak yang sangat tipis. Dan dia ada di situ. Dan memang beberapa temannya itu bekerja bukan seperti Sitor. Nanti tahun 1945, 1942, era Hamajuon akan dilindas atau akan dikikis oleh era nasionalisme. Nasionalisme itu tadi Inang menyebut dari Inang Barbara pandangannya internasional. Betul. Pandangan Sitor itu sangat internasional, tapi dia sangat global. Sitor mengetahui bahwa harian bohong itu berbeda dengan Baligi, berbeda dengan Tarutung ketika dia berbenturan dengan Zending, ketika dia berbenturan dengan Eropa. Saya juga belum menemukan bibit-bibit Sitor sebagai orang yang melawan, sebagai orang yang dicap sebagai pemberontak. Saya belum menemukan bibit-bibit itu ada di Tarutung. Karena ketika dia tamat 1941, Jepang sebenarnya belum ada. Tapi Sitor sudah cerita, orang-orang Jepang tahun-tahun menjelang dia tamat sudah ada di Tarutung. Yang dibawa oleh orang Jepang salah satu adalah buku-buku porno. Jadi Sitor waktu di Tarutung, dia juga penikmat buku porno. Itu harus dibaca sembunyi-sembunyi. Orang Jepang ada membuka perpustakaan di sana, lalu kemudian dia membaca itu. Sitor juga mengatakan di biografinya ada seorang janda dari tetangganya di asrama itu, barangkali orang Sunda, dan dia menyukai janda itu. Anak SMP, jadi sangat wajar anak SMP cinta monyet. Ada anak gadis yang diberangkatkan orang tuanya dari Batavia ke Tarutung. Dan dia menyukainya dan memang tidak pernah diungkapkan, dan itu selalu cinta tersembunyi. Dia tidak pernah berani untuk mengungkapkannya. Jadi sebelum Sitor menjadi sastrawan, dia menjadi bagian utuh dari praktek pendidikan yang menyingkirkan orang-orang Batak justru di tanah Batak. Sumatera Timur ini menyediakan cita-cita baru bagi orang Batak yang ada di Tarutung, ada di Baligi, dan ada di Samosir. Sumatera Timur itu menyediakan cita-cita baru. Kami misalnya pernah diskusi dengan Amang Tasiswo, Sumatera Timur nanti kemudian hari akan berperan besar membuat adat Batak sangat mahal. Karena ketika orang Tarutung pergi ke Sumatera Timur lalu kemudian mereka bekerja di sana, mereka mendapatkan uang, apakah dalam bentuk gulden, apakah dalam bentuk dolar, lalu mereka kembali ke kampung halamannya. Ada hal-hal yang harus ditunjukkan bahwa sekolah, dalam hal ini sekolah Zending, tidak segala hal. Sekolah tidak segala hal untuk membuat saya kaya. Jadi dia menunjukkan dirinya mendapatkan uang yang sangat banyak, apakah dalam bentuk siraman, apakah dalam bentuk membeli gitar zaman sekarang, atau membuat marbida di satu tempat, lalu memotong kerbau, memotong babi, lalu makan besar. Habis itu dia kemudian pulang. Yang tinggal di kampung adalah hebat naik anak di situ orang, hebat anak situ orang itu. Sumatera Timur membuat dia kaya. Bagi Zending, Sumatera Timur ini semacam musuh bebuyutan. Karena bagi Zending, Sumatera Timur itu menyediakan penyakit. Dan juga Zending sangat takut orang Batak pergi ke Sumatera Timur. Karena apa yang sudah diinjilkan ketika mereka pergi kemudian dari Tarutung mereka menjadi Kristen, lalu kemudian mereka pergi ke Sumatera Timur, mereka dikhawatirkan akan menjadi Islam. Saya harus katakan bahwa Zending sangat rasis terhadap Islam. Saya sekarang berkesimpulan sedikit, jangan-jangan karena rasisme yang dilakukan oleh Erengela, maka Tarutung sampai sekarang sangat sedikit orang Muslim. Barangkali Pihak Raja dan sekitarnya dalam hal ini HKBP masih meneruskan memori-memori yang diteruskan oleh Zending. Makanya kami di sana memandang Islam itu bukan sebagai saudara serumpun, tapi mereka seperti Ades, lihat, seperti
orang yang bukan menjadi bagian kami, seperti orang yang menumpang sebentar untuk kemudian nanti mereka bisa berangkat, atau orang yang akan tinggal sementara membeli tanah lalu kemudian nanti bisa diambil kembali. Zending memperlakukan Islam di situ. Dari catatan sejarah itu saya berkesimpulan salah satu faktor kenapa Tahutu tidak banyak kaum muslimnya, orang muslimnya, gara-gara pandangan Zending yang cukup rasis terhadap Islam. Dan mana saya tahu itu? Dari catatan-catatan Zending yang sudah open access. Mereka menyebut kafir, mereka menyebut itu musuh Tuhan. Banyak istilah-istilah Zending untuk Islam. Makanya ada beberapa pemilihan kepala desa yang ditulis oleh Jens Kester itu betul-betul pertarungan seperti perang dalam pemilihan kepala desa, misalnya di satu desa di Pakaijul, betul-betul pertarungan memperebutkan kepala desa dipindahkan menjadi pertarungan imam, pertarungan antara Yesus Kristus dengan Muhammad. Jadi itu Sitor memilih ada di situ bersekolah, tapi ternyata setelah Sitor keluar dari Tahutu, dia bukan menjadi orang yang mengeksklusikan orang. Artinya Zending tidak berhasil mengubah pola pikir Sitor. Kalau J.J. Rizal kemarin di Gunung mengatakan Sitor menjadi orang Batak ketika dia dipenjarakan oleh Soekarno, saya ingin membantah bahwa Sitor tidak berhasil dibuat Zending memiliki kepala Zending yang dalam hal ini rasis. Justru menurut saya karena dia masih Batak. Saya menganggap Batak yang didapat dari di bawah pusuk Buhi itu tidak bisa dihilangkan oleh praktik pendidikan Zending. Ini berbeda dengan TB Simatupang. TB Simatupang itu abang kelasnya. Dia di 1931 sudah di Mulo, Sitor 1938. Sitor baru masuk TB Simatupang sudah tamat 3 tahun. TB Simatupang sepertinya melekat dengan dunia yang diperkenalkan oleh Zending, pendidikan Zending. Buktinya TB Simatupang adalah pemikir Kristen Batak pertama termasuk, dan dia pernah menjadi mengepalai gereja-gereja sedunia. Artinya ada tradisi-tradisi Kristen, tradisi-tradisi Zending yang diteruskan oleh TB Simatupang meski dia menjadi tentara. Tapi Sitor, apalagi nanti disandingkan dengan Pramudia, kita akan menganggap dia sebagai sastra yang menghasilkan sastrawan yang menghasilkan sastra revolusioner. Sastra yang mengagungkan perempuan di tempat yang maha tinggi. Cerita Inang tadi, saya ingin membungkusnya sebagai penghargaan Sitor yang sangat tinggi kepada seorang perempuan. Dan memang di karyanya di Tobana Saya, perempuan menempatkan tempat yang paling tinggi. Buah sama ikon Inang hidup matanya. Padahal sudah dibilang Inang, bapak tua dong, mengasuh-asuhan. Tapi Sitor mengatakan Inang mah, homa guru martania. Itu artinya ada pemberontakan budaya sesungguhnya sih. Kalau kita pakai kacamata yang sekarang, tapi kalau kita pakai kacamata budaya Batak yang hakiki, saya tidak mengatakan budaya Batak yang asli atau budaya Batak kuno, tapi budaya Batak yang hakiki. Perempuan itu adalah ibu kandung kehidupan. Karena bumi dengan segala isinya itu berasal dari tangan seorang perempuan yang bekerja sebagai ahli tenun. Maka saya kemudian tadi sedikit merinding membandingkan Tobana Saya dengan permintaannya kepada Inang memimpin doa. Saya juga sedikit berkesimpulan berarti Sitor mendarah dagingkan penghormatan terhadap perempuan, tidak hanya di karyanya di Tobana Saya, tidak hanya di puisi-puisi yang cukup tebal itu yang bisa dijadikan garjan pintu. Itu ada sekitar berapa ribu halaman dikumpulkan J.J. Rizal. Di semua sudah ada puisinya di situ. Dan di situ banyak sekali perempuan-perempuan hadir dalam puisinya. Kalau kita melihat Sitor dalam kacamata yang sempit, maka Sitor akan kita nilai dari puisi-puisi yang ada di situ perempuannya sebagai seorang yang seksis, sebagai seorang yang misogini. Tapi kalau kita paham budaya Batak, kalau kita paham Sitor, kalau kita paham perjalanannya sebagai seorang sastrawan,
mulai dari Haryaboho, Balige, kemudian Sibolga, kemudian Tarutung, kita akan tahu bahwa Sitor bukanlah orang yang seksis, tapi dia menempatkan perempuan sebagai budaya Batak yang hakiki, bukan budaya Batak yang asli, budaya Batak yang hakiki. Perempuan bagi orang Batak, bagi Sitor, bukanlah kelas 2, bahkan laki-lakinya kelas 2. Dan saya curiga, laki-lakilah justru yang kelas 2 di orang Batak. Bila itu betul-betul terjadi, maka ada celaka betullah kita ini cowok-cowok yang laki-laki yang sekarang mengadopsi, jangan-jangan itu ada unsur-unsur budaya Jawa yang dulu, yang patriarkinya sangat kuat, lalu kemudian kita tiru-tiru di adat Batak. Salah satu contoh sekarang pengerusakan budaya Batak menurut saya contohkan Nyonya Devi Borupanjaitan Simatupang. Setahu saya tidak ada penyebutan istri orang Batak yang begini, Devi Simatupang, sebut saja begitu. Karena cukup kuat dia sebagai Boru Simatupang tanpa Panjaitan. Misalnya istri saya, Fitri Boru Purba Simanjunta, sebut saja dia Fitri Simanjunta. Karena dia cukup kuat sebagai Simanjunta, saya cukup kuat sebagai Purba, dia cukup kuat sebagai Simanjunta, cukup mandiri, saya juga cukup mandiri. Artinya ada budaya-budaya yang diadopsi oleh orang Batak